Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik sesuai minat dan bakat mereka, dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk berinovasi dalam mengajar dan bagi siswa untuk mendalami materi yang diminati. Tujuan utama dari kurikulum Merdeka yaitu pertama, mengembangkan karakter dan kompetensi, yaitu dengan membantu peserta didik untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Yang kedua adalah pembelajaran yang fleksibel, yaitu dengan memungkinkan siswa untuk mendalami minat dan bakatnya secara lebih mendalam tanpa harus mengikuti kurikulum yang kaku. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, menyederhanakan materi esensial agar guru tidak terburu-buru dan bisa lebih memperhatikan proses belajar siswa secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning student. Good morning teacher Nisa. Today we are fine. Oke, hari ini kita akan belajar IPAS. Adakah yang tahu di mana kita tinggal? Apakah kalian sudah mengetahui lapisan-lapisan bumi? Belum. Siapa yang ingin tahu lapisan-lapisan bumi? Siapa yang ingin tahu? Ingin tahu semuanya? Oke. Untuk mengetahui lapisan-lapisan bumi, mari kita simak video pembelajaran tersebut nih. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, pasti ada saja tantangan yang saya hadapi. Tantangan yang saya hadapi yaitu pertama adalah pembelajaran lebih berpusat pada guru. Yang kedua, media pembelajaran kurang menarik minat belajar siswa. Untuk mengatasi permasalahan ini, saya memilih problem-based learning. Problem-based learning adalah salah satu model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Tujuan dari penerapan problem-based learning ini terhadap kualitas peserta didik adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis dari peserta didik dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Yang kedua, memberi pelatihan dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematis, matang, dan terencana sehingga hasilnya positif. Problem-based learning digunakan untuk membantu peserta didik memahami dengan benar. Dan yang terakhir adalah adanya dorongan terhadap peserta didik agar mampu menjadi individu yang mandiri serta bertanggung jawab. Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah yang pertama, dengan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik belajar siswa. Saya memilih model pembelajaran problem-based learning. Proses penggunaan model pembelajaran ini yaitu dengan mempelajari model pembelajaran problem-based learning dan memahami keunggulannya, serta menyesuaikan dengan karakteristik belajar siswa. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, sehingga menarik minat belajar dan antusias siswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, dan presentasi. Dalam memilih metode, dibutuhkan pemahaman atau kemampuan kompetensi guru tentang metode-metode pembelajaran dan pemahaman guru tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Saya memotivasi peserta didik dengan cara menciptakan kelas yang kondusif,
memberi tugas, memberi pujian, dan membuat peserta didik aktif, memberikan nilai, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta menggali minat dan bakat peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan memilih media-media pembelajaran yang aktif dan inovatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, saya menggunakan Smart TV yang menunjang pembelajaran di kelas, seperti menyaksikan video pembelajaran dan gambar yang konkret. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Refleksi hasil dan dampak. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif peserta didik dalam belajar. Yang kedua, menggunakan metode yang variatif untuk meningkatkan keaktifan yang terlihat dari kegiatan siswa saat proses belajar mengajar. Yang ketiga, rancangan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mampu meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses belajar mengajar, sehingga peserta didik antusias mengikuti pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan teknologi Smart TV sebagai media pembelajaran membuat peserta didik termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik serta menjadikan pengalaman belajar yang bermakna untuk semua peserta didik. Sebagai seorang guru, kita harus mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk media pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, guru hebat Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid Unesa. Hari ini saya belajar menggunakan media Smart TV, menjadikan saya mudah memahami pelajaran dan semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid Unesa. Setelah saya belajar menggunakan media Smart TV, saya mulai semangat dan antusias untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari SD Negeri Cibonteng sebagai rekan sejawat dari Ibu Nisa. Menurut saya, pemanfaatan metode pembelajaran bervariatif dan metode pembelajaran inovatif, yaitu metode problem-based learning dan media pembelajaran yang menarik menggunakan teknologi sebagai media yaitu Smart TV, berhasil menciptakan pembelajaran yang efektif, aktif, dan menyenangkan untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari SD Negeri Cibonteng sebagai rekan guru dari Ibu Nisa. Menurut saya, manfaatan metode pembelajaran bervariatif dan model pembelajaran inovatif, yaitu metode problem-based learning dan media pembelajaran yang menarik menggunakan teknologi sebagai media yaitu Smart TV, berhasil menciptakan pembelajaran yang